Reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali dilakukan. Dan seperti biasa, sebagian publik, media sosial, dan media-media tertentu langsung memproduksi kegaduhan. Bukan soal kualitas orang-orang yang masuk ke kabinet, bukan pula evaluasi atas kinerja yang diganti, melainkan tentang hubungan Prabowo dan Jokowi yang dituding mulai retak. Padahal mari kita taruh dulu akal sehat di depan. Reshuffle adalah hal biasa dalam pemerintahan. Ia tak ubahnya seperti keputusan seorang manajer atau pelatih tim sepak bola. Mengganti pemain, menyusun strategi baru, menyegarkan taktik. Bukan karena benci pemain lama, bukan karena ingin pecah kongsi dengan manajemen, tapi karena ada target besar yang harus dikejar, menang, juara, dan sukses. Dalam konteks ini, Prabowo adalah pelatih kepala. Ia punya strategi, ia punya visi, dan tentu saja ia ingin tim yang dibentuknya bekerja sesuai filosofi permainannya. Maka ia berhak penuh menyusun komposisi kabinet seperti pelatih menyusun starting eleven. Dan jika ada pemain yang tak cocok dengan formasi, tak sesuai ritme permainan, atau tidak kuat menahan tekanan pertandingan besar, tentu ia akan diganti. Begitu juga reshuffle ini, tak perlu dibaca berlebihan, tak perlu dicari-cari siapa dikeluarkan dan siapa di belakangnya. Tapi sayangnya sebagian kalangan justru memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan narasi halu bahwa Prabowo dan Jokowi sedang tidak akur, bahwa ini tanda-tanda pecah kongsi, bahwa orang Jokowi mulai disingkirkan. Narasi liar kembali berseliweran di ruang publik. Kali ini yang jadi sasaran adalah hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan Prabowo langsung dimaknai secara politis oleh sebagian kalangan sebagai bukti bahwa hubungan keduanya mulai renggang, bahkan tanda-tanda mau pecah kongsi. Berbagai opini dan spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan orang-orang Jokowi dikeluarkan, orang Prabowo dimasukkan, hingga cerita fiksi bahwa Prabowo marah pada salah satu menteri dari PSI, Raja Juli Antoni. Isu ini dikaitkan dengan beredarnya sebuah foto Raja Juli dan Abdul Qadir Karding yang sedang bermain domino dengan mantan terdakwa pembalakan liar Aziz Welang. Padahal menurut klarifikasi, Raja Juli bahkan tidak tahu siapa orang di hadapannya itu. Karena momen itu terjadi saat pertemuan di posko Ormas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, di mana Karding memang menjabat sebagai sekjen. Tapi di media sosial, foto itu diframing seolah sedang terjadi kesepakatan jahat di balik layar. Begitulah, fitnah lebih laku daripada fakta. Yang lebih mengherankan, muncul narasi bahwa Prabowo marah dan mencopot Raja Juli. Kemudian itu dijadikan bukti adanya manuver pemutusan hubungan dengan Jokowi. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada data yang bisa diverifikasi. Hanya bocoran orang dalam yang entah dari mana asalnya. Kita kembali menyaksikan bagaimana gosip politik dipoles menjadi narasi publik oleh pihak-pihak yang haus konflik. Padahal faktanya sangat berbeda. Prabowo telah menyampaikan secara langsung kepada orang-orang terdekat Jokowi bahwa hubungannya dengan Presiden ke-7 itu tetap sangat baik. Ia juga menegaskan rasa hormat dan terima kasihnya terhadap dukungan besar Jokowi di Pilpres 2024 yang disebutnya sebagai sesuatu yang tidak akan dilupakan. Lebih dari itu, Prabowo mengatakan dengan jelas, Jokowi tidak pernah mengatur susunan kabinet. Semua urusan kabinet diserahkan penuh kepadanya. Lantas, di mana letaknya? Narasi ini makin absurd ketika melihat fakta di lapangan. Erick Thohir yang disebut Tempo sebagai orang Jokowi tetap berada di kabinet. Pratikno yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi masih bertahan. Pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga disebut-sebut dekat dengan Luhut dan Jokowi. Menko Polhukam yang sempat diisukan akan diberikan ke Mahfud MD justru diisi oleh purnawirawan TNI,
bukan kader parpol manapun. Narasi bahwa Prabowo mulai menyingkirkan orang-orang Jokowi juga dengan mudah terbantahkan jika kita melihat siapa saja yang ada di lingkaran terdekat presiden saat ini. Salah satu contoh paling jelas adalah penunjukan Mr. Q alias Muhammad Qodari sebagai kepala staf presiden. Dan Qodari dikenal sebagai analis politik yang sejak lama dekat dengan lingkungan Jokowi. Bahkan menjadi salah satu tokoh konsisten yang mendorong rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo sejak 2019. Diberikannya posisi strategis seperti KSP kepada sosok seperti Qodari menunjukkan bahwa Prabowo justru menghargai kesinambungan, bukan memutus hubungan. Maka framing yang menyebut Prabowo sedang menjauh dari Jokowi terasa semakin tak berdasar. Namun apa yang muncul dari framing akun-akun seperti Bocor Alus dan para haters Jokowi hanya karena ada Budi Ari dicopot, Noel jadi pesakitan, langsung disimpulkan Jokowi sedang dipreteli. Bahkan muncul narasi ngawur lain, Prabowo sekarang makin independen, tidak bisa disetir dan sedang berdiri di atas kaki sendiri. Apa tidak capek bikin framing penuh hayalan semacam itu? Faktanya sederhana. Reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan dalam sistem presidensial, menteri adalah pembantu presiden. Jika ada yang diganti, itu karena evaluasi kinerja dan kesesuaian dengan arah kebijakan baru. Tidak semua orang yang masuk harus orang dalam dan tidak semua yang keluar berarti sedang dimusuhi. Reshuffle ini juga tidak membuktikan bahwa Prabowo sedang melepaskan diri dari bayang-bayang siapapun. Yang terbukti adalah Prabowo tidak didikte oleh siapapun, bukan oleh Jokowi, bukan oleh partai, bukan oleh kelompok manapun. Ia sedang membentuk timnya sendiri dan itu hal yang sepenuhnya wajar. Narasi bahwa Prabowo kini menjauhi Jokowi lebih sering digoreng oleh kelompok-kelompok anti Jokowi yang sejak dulu memang tidak pernah bisa berdamai dengan keberhasilan Jokowi membangun negeri ini. Mereka yang menyerang soal ijazah palsu, keluarga, bahkan teori konspirasi selalu mencari celah untuk menyebarkan kebencian. Prabowo bagi mereka hanyalah alat untuk menggempur Jokowi. Ketika alat itu tidak digunakan sesuai harapan mereka, maka mulailah Prabowo ikut diserang. Narasi seperti ini tidak hanya menyesatkan publik, tapi juga berbahaya bagi nalar demokrasi. Ia mendorong publik untuk curiga terus-menerus untuk melihat konflik di balik setiap keputusan negara. Padahal kenyataannya, Prabowo sedang bekerja. Ia sedang menata pemerintahannya, memilih orang-orang yang dianggap paling pas menjalankan program-programnya, dan tentu saja menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan global. Beberapa media seharusnya tahu diri. Alih-alih ikut-ikutan membingkai konflik, media mestinya menjaga integritas dan hanya menyampaikan informasi berdasarkan sumber yang kredibel dan bisa diverifikasi. Jika terus-menerus terjebak dalam framing sensasional, orang siapa masuk, orang siapa keluar, maka media hanya akan menjadi penyambung gosip warung kopi, bukan penjaga akal sehat publik. Menteri, sekali lagi, adalah pembantu presiden. Loyalitas kepada presiden adalah syarat mutlak, bukan kepada sponsor atau partai. Jika ada yang tidak bisa sejalan dengan visi presiden, maka memang sudah sewajarnya diganti. Sebaliknya, jika masih relevan dan kompeten, tidak ada alasan untuk tidak dipertahankan, terlepas dari siapapun orang di belakangnya. Namun, sebagian orang memang lebih suka hidup dalam tafsir daripada kenyataan. Mereka tidak bisa menerima bahwa dua rival di masa lalu bisa bersatu saat ini. Mereka sulit percaya bahwa rekonsiliasi bisa lebih kuat daripada rivalitas. Maka ketika Prabowo dan Jokowi justru menunjukkan kedewasaan politik, mereka gelisah. Mereka lebih suka pertarungan terus berlangsung
meski hanya di kepala mereka sendiri. Kita punya presiden baru, kita butuh stabilitas, bukan spekulasi. Narasi Prabowo pecah dengan Jokowi bukan hanya tidak benar, tapi juga lahir dari ilusi orang-orang yang tak siap menerima kenyataan bahwa politik bisa dewasa dan rasional. Prabowo menghargai Jokowi, Jokowi menghargai Prabowo. Keduanya tidak sedang berebut panggung, tapi sedang memastikan bangsa ini tidak salah arah. Jika masih ada yang terus memaksakan narasi keretakan, mungkin yang pecah bukan hubungan dua pemimpin ini, tapi logika dan akal sehat para pembenci yang kebingungan mencari musuh baru. Sudahi drama politik yang mengawang-awang, biarkan presiden bekerja, hormati pendahulunya. Dan kepada mereka yang masih sibuk memframing reshuffle sebagai konflik kekuasaan, barangkali yang butuh direshuffle bukan kabinet, tapi cara berpikir mereka.